Sutra teratai yang menajukkan bab 7 perumpamaan kota gaib. Bodhisatwa dengan maha welas asih membimbing para makhluk ke tempat yang baik. Simfasyang Sutra Teratai episode 1100. Para bodhisatwa dikarenakan para makhluk memiliki kegelapan batin dan menciptakan segala karma akibat delusi, sehingga menjalani penderitaan akibat himpitan samsara dan terbenam dalam alam sengsara. Membimbing para makhluk untuk menghapus segala dharma yang tidak baik menuju tempat yang baik dan memperoleh ketentraman. Sudahkah dimengerti? Bodhisatwa, dikarenakan para makhluk memiliki kegelapan batin dan menciptakan berbagai jenis karma akibat delusi. Itu karena kegelapan batin para makhluk telah menciptakan sangat banyak karma buruk. Kebajikan dan kejahatan berbaur bersama di 5 alam kelahiran kembali ini. Dunia yang sangat rumit ini, oleh itu bodhisatwa, dikarenakan para makhluk yang demikian di dalam kegelapan batin telah menciptakan berbagai jenis karma. Juga melihat para makhluk mengalami penderitaan akibat himpitan samsara dan terbenam dalam alam sengsara. Semua ini demi kegelapan batin para makhluk. Bodhisatwa sangat jelas dan tahu ke atas mencari jalan kebudaan, ke bawah membimbing para makhluk dari kehidupan ke kehidupan selalu terlahir kembali bersama guru mereka. Apakah masih ingat? Seperti yang kita katakan beberapa hari yang lalu, sejak kalpa sebanyak butiran debu yang lalu, pada era 16 Ramanera, ketika Buddha Mahabhisnajana Bibu memasuki kediaman dari keheningan, Prati Samlayana, orang-orang yang berjodoh dengan 16 Ramanera, mengikuti 16 Ramanera, masing-masing menaiki singgasana Dharma. Mendengar 16 Ramanera membabarkan Dharma, dimulai dari saat itu setiap orang tanpa henti mengikuti. Masing-masing orang yang memiliki jalinan jodoh akan mengikuti 16 Ramanera, yang masing-masing memberikan pengajaran. Maka sekarang kita, kalian, saya, dan juga para makhluk pada zaman Buddha sampai dengan lebih dari 2000 tahun kemudian. Para makhluk sekarang selama waktu yang panjang kalpa sebanyak butiran debu, Buddha menghabiskan banyak masa kehidupan melakukan hal yang sama untuk para makhluk. Hingga di zaman Buddha Sakyamuni, Buddha memanifestasi wujud mencapai kebudaan. Sebelum mencapai kebudaan adalah wujud bodhisatwa dan juga wujud makhluk awam. Beliau selalu tanpa henti dari kehidupan ke kehidupan mengikuti jalinan jodoh para makhluk, memanifestasikan wujud yang berbeda untuk membimbing para makhluk. Inilah Bodhisatwa. Bodhisatwa pada zaman Buddha sejak kalpa sebanyak butiran debu, yang ke-16 dari 16 Ramanera adalah Buddha Sakyamuni. Kehidupan masa lampau Buddha Sakyamuni terus-menerus membangkitkan hati Bodhisatwa, ke atas mencari jalan kebudaan, ke bawah membimbing. Semua makhluk yang terlihat dari banyak kehidupan semuanya adalah seperti ini. Ketidaktahuan menciptakan segala karma akibat delusi. Sudah seperti ini selama banyak kehidupan. Para makhluk yang telah terlihat di dalam banyak kehidupan semua mengalami penderitaan akibat himpitan samsara. Penderitaan seperti ini adalah timbul dan tenggelam. Terkadang berbicara dengan para makhluk menerima dengan sukacita dan melatih diri dengan sukacita. Selang beberapa waktu, lupa lagi, tenggelam di kehidupan selanjutnya. Ini terjadi di dalam banyak kehidupan, bahkan di kehidupan sekarang mendengarkan bersukacita dan melatih diri dengan tekun dan rela bersumbangsi apapun. Jika sebab dan kondisi pendukung berubah, keyakinan tidak mendalam, di dalam hati timbul kebingungan delusi, maka tekad yang giat pun lenyap. Delusi, kebingungan di dalam hati terus muncul, sehingga di dalam keyakinan muncul keraguan dan delusi. Maka terjadi kondisi timbul dan tenggelam, timbul kegelisahan. Dalam satu kehidupan ini, pikiran akan mengalami naik turun, timbul dan tenggelam.
tenggelam, mengambang, dan ketidakpastian semacam itu, ini juga mayoritas. Meskipun kita memiliki jodoh untuk mendengarkan Dharma dalam kehidupan ini, namun kapasitas dangkal. Kebodohan batin yang mengotori kita selama banyak kehidupan melebihi banyaknya kerisauan yang kita lenyapkan dari mendengarkan Dharma. Jadi, masih dalam bayangan kebingungan. Meskipun di kehidupan lampau ada mendengar Dharma, memiliki keyakinan, namun keyakinan tersebut belum terlalu menyeluruh. Ketika kehidupan itu berakhir, di masa kehidupan itu, dan kebodohan batin yang diciptakan dalam kehidupan itu akan kembali dan terlahir mengikuti karma. Kita dilahirkan mengikuti jalinan jodoh karma kita, kemudian dalam kehidupan kita berikutnya, kita tercemar lagi. Kita pernah mendengar Dharma di kehidupan lampau kita, namun karena karma buruk yang berat, juga sama terlahir kembali mengikuti karma. Setelah melewati kehidupan berikutnya, meskipun membawa kebiasaan mendengarkan Dharma, terlahir kembali mendengarkan Dharma merasa sukacita, juga bisa membagikan keyakinan. Namun, dalam kehidupan ini, kondisi luar akan terus berdatangan. Perlahan-lahan akan kembali lagi pada sifat kebodohan batin tersebut. Seperti terkadang melihat anak-anak usia masih kecil sangat menggemaskan. Jika mendengar nama Buddha sudah mengerti, tangan beranjali. Melihat rupang Buddha mengerti, harus namaskara. Yang lebih luar biasa, tempat Chingse Book and Cafe kita sangat banyak bodhisattva kecil yang menggemaskan. Mendengar sutra bersuka cita. Juga saat itu, saat pertobatan air samadhi. Saat pementasan, sangat banyak anak-anak juga bisa menyanyikan, bisa menghafal, bisa bergabung di persamuan Dharma air samadhi. Bersama yang lain memperagakan, menyanyikan, mendaraskan, juga bisa menjelaskan. Melihatnya sangat sukacita, namun dalam hati ada pikiran demikian. Anak-anak ini apakah bisa mempertahankan hati seperti anak-anak? Dulu pernah meresap Dharma hati pelatihan ini, kekuatan pikirannya bisa bertahan berapa lama? Hati anak-anak mengikuti sebab dan kondisi. Pengaruh lingkungan bisa mempengaruhi. Juga disebabkan ini, mereka mungkin berubah. Pada tahun 2015, beberapa hari sebelumnya, Huang Xixian berkata, "Sefu, apakah masih ingat? Cukup lama sebelumnya, di sebuah tempat ada seorang gadis perempuan. Dia memiliki keyakinan yang teguh. Setiap kali datang pasti berkata, suatu saat nanti akan menyebarkan Dharma. Dia di kemudian hari akan menyebarkan misi. Sungguh gadis yang manis." Sefu bertanya, "Sekarang bagaimana?" Sisian berkata, "Seorang gadis kecil ini sudah menikah dan memiliki anak, dan sudah tidak pernah nampak lagi orangnya." Saya berkata, "Ya benar, jadi saya selalu berkata, hati seorang anak bisa berubah-ubah." Sesungguhnya, kalimat hati seorang anak bisa berubah-ubah mengandung makna yang sangat dalam. Di kehidupan lampaunya, dia memiliki jodoh. Jodoh yang dangkal, jodoh yang tipis. Walaupun dia sangat giat, tetapi keyakinannya belum mengakar dalam. Jadi, pada waktu yang akan datang, ingatannya yang masih baru tadi, Dharma, masih di dalam hatinya. Jadi, apa yang terbawa sewaktu kecil, Dharma yang masih segar, masih sangat jelas di dalam ingatannya. Dengan tubuh dan batinnya datang kembali karena ikrau, tetapi godaan keinginan dan kesenangan duniawi semacam ini bertumpu pada segala jalinan jodoh di masa lampau. Jalinan jodoh belum berakhir, jalinan baik maupun buruk, ketidaktahuan itu tidak terhapus dalam kehidupan itu. Itu sebabnya jalinan jodoh membawanya ke kehidupan yang sekarang. Jika kepercayaannya tidak dalam, maka di kehidupan ini
Jalinan jodoh tidak dapat dihindar, membawa mereka bertemu dengan musuhnya, lalu akan terbawa lagi oleh mereka. Jalinan jodoh semacam ini sangat mengerikan. Oleh karena itu, jika sekarang melihat anak-anak itu sangat menyukainya, tetapi diam-diam memberkati mereka. Semoga jalinan jodoh anak-anak ini bisa mendalam dan kepercayaan harus kuat. Terlihat seorang anak Malaysia, Luo Hao Xian, sangat muda dan sangat imut, berdiri di luar kantin dan menunggu di sana, mulai menggandeng tangan master. Di samping ada sepuh yang berkata, "Luar biasa, anak ini sangat luar biasa. Dia bahkan menguji kita." Menguji apa? Bertanya kepada kita di dalam 28 bab sutra teratai. Bab yang paling panjang yang mana? Sefu menjawabnya, bab perumpamaan yang paling panjang itu. Lalu bertanya kembali ke anak ini, "Apakah kamu tahu bab apa yang terpendek?" Dia dengan segera menjawab, "Bab kepercayaan yang paling pendek." Dari 28 bab, panjang dan pendeknya, dia sangat memahaminya dengan jelas. Selain itu, ketika akan memasuki kantin, dia lalu berkata kepada saya, dia berkata, "Sutra teratai, saya sudah menyalin sampai bab keyakinan dan pemahaman." Kamu menyalin sutra ya? Di usia yang masih belia, saya belum sempat untuk bertanya berapa umurnya. Sepertinya berumur 5 sampai 6 tahun. Dilihat dari tubuhnya, mungkin berumur 6 atau 7 tahun. Dia sudah menjalin jodoh dengan sutra teratai. Dia tahu dalam sutra teratai bab yang mana yang paling pendek, ingin menguji Sefu dengan bertanya bab mana yang paling panjang. Ternyata dia sudah menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dalam 28 bab, bab mana yang paling panjang, bab mana yang paling pendek, bagian apa yang dibahas setiap bab, saya percaya apabila kita bertanya kepadanya, dia tahu jawabannya. Di Malaysia juga ada seorang anak, Chin yang akan datang kembali saat liburan. Anak ini sekarang berumur 8 tahun di tahun 2015. Kamu bertanya kepadanya, "Kamu hari ini mendengarkan sutra apa?" Sutra tersebut sangat dalam. Apakah kamu tahu? Tahu. Apakah mengerti? Mengerti. Sangat percaya diri. Mari jelaskan kepada saya. Saat awal, apabila dia memiliki waktu, dia akan segera mengulang apa yang sudah saya jelaskan di pagi hari. Dia hanya mengambil sebagian sedikit di sini, tahu bahwa Sekong tidak memiliki waktu, dia hanya mengambil sedikit bagian, salah satu paragraf, mengambil 1 atau 2 kata yang sudah saya bahas. Kalian lihat, sekarang kira-kira umurnya 8 tahun. Beberapa tahun ini kembali kemari, saat kembali, begitu tekun mendengarkan Dharma. Tidak tahu anak kecil seperti itu, apakah masih datang lagi tahun depan? Apakah tahun berikutnya masih datang lagi? Apakah masih akan datang di usianya 20 tahun? Apakah tetap masih ingat janjinya? Ingat ikrar yang mereka buat? Apakah mereka masih mengingatnya? Apakah mereka akan terpengaruh oleh kondisi luar? Ini tidak tahu. Saya tidak tahu. Lalu, siapa yang bisa tahu? Singkat kata, semua orang dalam melatih diri harus sungguh-sungguh memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Harus teguh menjaga batin pelatihan diri kita, melatih diri kita sendiri sekarang, sehingga di masa mendatang kita harus bisa menjaga tekad kita. Kita harus selamanya membangkitkan tekad bodhisattva. Bodhisattva adalah dalam melalui banyak kehidupan. Buddha Sakyamuni sebelum menjadi Buddha, sejak dari kalpa sebanyak butiran debu lalu, juga disebut Bodhisattva. Tidak peduli apakah berada di antara para Dharmakaya Bodhisattva atau di alam manusia ini datang dan pergi.
muncul dengan cara yang sama dalam wujud tubuh manusia umumnya. Tetapi dia tetap berjalan di jalan bodhisattva sebelum mencapai kebudaan rela bersumbangsi demi semua makhluk. Ini disebut bodhisattva. Ada bodhisattva dan makaya, ada bodhisattva yang baru bertekad. Bodhisattva dan makaya adalah senantiasa ada dharma dalam batin. Ini seperti bodhisattva yang sering kita panggil bodhisattva Avalokitesvara, bodhisattva Mansyuri, bodhisattva Samantabhadra, bodhisattva Sitigarbha, dan sebagainya. Semua bodhisattva yang disebut di dalam sutra, namun mereka yang memiliki jalinan jodoh dengan dunia, tidak ada yang melampaui bodhisattva Avalokitesvara dan bodhisattva Sitigarbha. Ketika bodhisattva Sitigarbha datang ke dunia, bodhisattva Sitigarbha tidak henti membangun tekad. Sehingga Buddha Sakyamuni mendeskripsikan di dalam Sutta Sitigarbha tentang jalinan jodoh antara bodhisattva Sitigarbha dan alam manusia. Bagaimana bodhisattva Sitigarbha mengikuti para makhluk yang di dalam penderitaan kehidupan demi kehidupan? Bodhisattva Sitigarbha bukan hanya melakukan ini di alam manusia, namun juga di alam neraka. Bodhisattva Sitigarbha bolak-balik antara dunia dan neraka. Jadi, ketika kita melihat tempat di dunia ini yang paling penuh dengan penderitaan, melihat ada orang yang bersedia masuk ke tempat itu untuk bersumbangsi dan menolong mereka. Mereka semua adalah Bodhisattva Sitigarbha. Karena di dalam Sutra Sitigarbha juga disebutkan Bodhisattva Sitigarbha menampakkan wujud di dalam trilunan tubuh Bodhisattva. Sitigarbha tidak takut akan kesulitan, tidak takut dan dengan semangat yang gagah dan berani. Orang-orang seperti ini disebut dengan Bodhisattva Sitigarbha. Bagaimana dengan Bodhisattva Avalokitesvara? Juga sama, Bodhisattva Avalokitesvara memiliki jalinan jodoh besar dengan dunia. Para makhluk penuh dengan kegelapan batin terombang-ambing. Namun, mereka tahu tentang Dharma Buddha dan tahu bahwa dalam masa sulit mereka dapat memohon kepada Bodhisattva Avalokitesvara. Bodhisattva Avalokitesvara bertekad, jika 1000 tempat memohon kepada saya akan muncul di 1000 tempat. Sama juga dengan orang yang ada di tengah orang banyak, di tempat manapun Bodhisattva Avalokitesvara bersedia untuk membantu para makhluk yang menderita. Ada makhluk yang tersesat dalam kegelapan batin, Bodhisattva Avalokitesvara pergi ke sana untuk menyelamatkan mereka dari labirin. Ketika kita sedang dilanda kegelapan batin dan kerisauan, ada seseorang yang tiba-tiba datang ke hadapan kita dan berkata, "Jangan risau, masalah duniawi penuh dengan ilusi dan ketidakkekalan," dan mulai menjelaskan prinsip kebenaran ini kepada kita, sehingga pintu hatinya terbuka. Sudah paham? Hatiku terasa mantap. Aku akan dapat menghadapi kenyataan dan mengenali bahwa demikianlah dunia ini. Aku sudah paham yang seperti ini, demikianlah Bodhisattva Avalokitesvara. Jika 1000 tempat memohon kepada saya akan muncul di 1000 tempat. Siapapun yang menyeberangkan orang-orang yang tersesat di tengah lautan penderitaan disebut sebagai Bodhisattva. Maka dikatakan bodhisattva, siapapun dapat berperan sebagai bodhisattva. Buddha Sakyamuni semenjak kalpa butiran debu terus-menerus melatih praktek bodhisattva. Dharma dari beliau, ikrar agung yang dibangkitkan selalu berada di dalam batinnya, sehingga selama kalpa butiran debu selalu berada di jalan bodhisattva. Maka para bodhisattva, dikarenakan para makhluk memiliki kegelapan batin dan menciptakan segala karma akibat delusi, sehingga menjalani penderitaan akibat himpitan samsara dan terbenam dalam alam sengsara. Demikianlah para makhluk yang sejak lama melihat dan berinteraksi, sehingga demi untuk membimbing para makhluk untuk menghapus segala dharma yang tidak baik.
Bodhisatwa dikarenakan ingin menghapus benih jahat atau karma buruk yang diciptakan oleh para makhluk, beliau harus terus-menerus datang ke dunia agar membantu para makhluk memahami segala dharma yang tidak baik secara menyeluruh. Para makhluk, siapa yang berbuat, dia yang menerima karmanya. Jika dia tidak berubah, dharma yang tidak baik ini tidak dapat dilenyapkan. Bodhisatwa itu harus dari kehidupan ke kehidupan selalu mengikuti para makhluk ini. Dari tidak paham, harus mengajarinya sampai mengerti. Dari tidak mengerti, harus membuatnya dapat menerima dan memahaminya. Ini adalah sesuatu yang sangat melelahkan. Jadi, membimbing para makhluk untuk menghapus segala dharma yang tidak baik menuju tempat yang baik dan memperoleh ketentraman. Ini adalah bodhisatwa. Bodhisatwa yang disebutkan sebelumnya. Pada akhirnya, apa yang dikatakan adalah hati seorang bodhisatwa tidak tega melihat para makhluk menanggung penderitaan, yaitu selalu berada di tempat penderitaan di dunia ini. Terus datang untuk membimbing makhluk hidup, melenyapkan semua jenis dharma yang tidak baik. Ini diperlukan pengajaran. Perlu waktu yang sangat panjang dan lama untuk membabarkan dharma kepada mereka, menarik mereka. Makhluk hidup itu keras kepala. Kapan seharusnya memberi kelonggaran kepada mereka? Kapan seharusnya ketat kepada mereka? Ini benar-benar sangat tidak mudah. Hanya ada satu tujuan, berharap para makhluk hidup ini dapat memasuki tempat yang baik, dapat menemukan tempat yang tenang dan tentram, tidak timbul dan tenggelam lagi. Buddha Dharma harus didengar dan diserap ke dalam batin. Batin dapat benar-benar menuju pantai seberang dari orang awam menuju ke tingkat bodhisatwa. Ini baru benar-benar adalah tempat yang tenang dan tentram. Bodhisatwa berada di dunia manusia yang menderita ini, meskipun dunia manusia penuh dengan bahaya dan jahat, akan tetapi hati bodhisatwa sangat leluasa. Dia bisa menjadi guru pembimbing bagi semua orang. Bolak-balik kembali ke jalan yang berbahaya ini tidak lain adalah untuk membimbing semua orang ke tempat yang baik, mendapatkan tempat yang tenang dan tentram. Ini semua perlu keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Dharma harus diserap ke dalam batin baru bisa tenang dan tentram. Syair sebelumnya mengatakan demikian. Aku melihat kalian lelah sekali selama perjalanan ingin mundur dan kembali. Makanya menggunakan kekuatan dari metode terampil untuk sementara menjemakan kota ini. Engkau sekarang hendaknya tekun dan giat bersemangat bersama-sama lanjut ke tempat mestika. Sutra Teratai Bab 7 Bab Perumpamaan Kota Gaib. Sang Buddha Sakyamuni menggunakan sebuah kota gaib, membangun setahap demi setahap ajaran. Bagian 4 kebenaran mulia adalah sebuah kota gaib. Melangkah maju ke depan lagi ada 12 nidana, kemudian ada ajaran prajna. Demikian dia mengajarkan setahap demi setahap, melangkah maju ke depan lagi sampai tahap sutra teratai, menuntun mereka tahapan demi tahapan. Dia melihat proses berjalan mereka, pelatihan diri dalam waktu lama, merasa letih dan perlu istirahat. Sementara membiarkan mereka beristirahat sebentar, kemudian memikirkan cara lain menggunakan metode terampil. Jauh di depan, kita dapat melihat sebuah kota melalui kabut, langit mulai gelap. Tidak jauh lagi, lihatlah kamu telah dapat melihatnya. Lebih tekun lagi, maju ke depan. Dengan demikian, tiba pada ajaran prasna dari kekosongan sejati. Setelah itu, kita diajarkan tentang keberadaan menakjubkan yang berarti telah mengerti akan kekosongan sejati. Selanjutnya, dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan. Inilah yang benar-benar kita berusaha untuk dapatkan. Adalah sesuatu yang halus, menakjubkan, dan langka. Pemahaman tentang kekosongan. Keberadaan menakjubkan ini adalah tempat mestika. Naskah sutra selanjutnya mengatakan,
Aku juga seperti ini sebagai guru pembimbing dari semuanya, melihat semua pencari jalan pencerahan di tengah perjalanan menjadi letih dan malas, tidak mampu terbebaskan dari samsara, segala jalan berbahaya dari kerisauan. Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib. Buddha Sakyamuni setelah membabarkan tentang kota gaib, kemudian topik pun berubah. Aku juga seperti ini. Buddha Sakyamuni mengatakan begini, saya sama seperti guru pembimbing itu, sama juga. Melihat para praktisi telah mencari jalan pencerahan, tapi sampai di tengah jalan menjadi letih dan ingin mundur. Ingin memanggil kalian untuk maju selangkah. Di tengah kekosongan ada keberadaan yang menakjubkan, jalan pencerahan yang sejati. Saat ini semua orang telah menjadi letih dan malas, menghapus niat pikiran untuk maju, telah kendur dan ingin mundur, sehingga tidak mampu terbebaskan dari samsara karena segala jalan berbahaya dari kerisauan. Apakah kalian mengira sudah melewati? Masih belum. Jalan di depan, kita harus maju dan melewati jalan itu barulah merupakan tempat yang paling aman dan tentram, paling terjamin. Ketika benar-benar kembali lagi ke kehidupan manusia, tidak akan membiarkan kerisauan dan ketidaktahuan menodai dan menggoda mereka. Jadi, inilah Sang Buddha demi semua makhluk dan para praktisi menuntun mereka dengan hati yang paling tulus. Setelah pengajaran penuh berisi, dengan begitu tekun, senantiasa untuk membimbing agar kita sampai di tempat yang aman dan tentram, sehingga mengatakan membimbing orang banyak. Aku juga seperti ini sebagai guru pembimbing dari semuanya, seseorang yang menuntun orang-orang untuk memasuki jalan kebudayaan atau pada malam gelap menuntun para makhluk ke arah jalan yang benar. Buddha juga seperti ini sebagai guru pembimbing bagi para makhluk, adalah seseorang yang menuntun orang-orang untuk memasuki jalan kebudayaan. Ingin menuntun semua orang masuk, harus selangkah lagi untuk tiba di jalan kebudayaan atau pada malam gelap menuntun para makhluk ke arah jalan yang benar. Inilah hati Buddha. Kita semua terus mengikuti arahan tanpa henti. Selapis demi selapis noda batin dari jalan kegelapan semuanya dilewati sampai sekarang. Saat ini Buddha ingin menyampaikan terus melangkah maju, jalan di depan adalah jalan agung bercahaya yang sesungguhnya. Buddha adalah sosok demikian sebagai guru pembimbing bagi para makhluk. Buddha adalah guru pembimbing yang telah menuntun jalan para makhluk. Ini dikarenakan melihat semua pencari jalan pencerahan di tengah perjalanan menjadi letih dan malas. Ini adalah orang-orang menjadi malas dan mundur di tengah perjalanan, pernah mendengarkan Buddha dari Buddha dan mengorbankan diri untuk mencari jalan kebenaran, akan tetapi di tengah perjalanan hati menjadi letih dan malas, mundur dari besar dan belajar kecil. Hal ini menunjukkan di tengah perjalanan menjadi malas, tekad pembinaan diri mengalami kemunduran. Kemunduran pada tekad pembinaan diri yang mengarah ke depan. Karena orang-orang ini semua mendengarkan Dharma dari Buddha sejak masa tanpa awal, sejak kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya. Terus mengikuti Buddha Sakyamuni sejak masa 16 pangeran, demikian terus mengikuti dari kehidupan ke kehidupan, juga pernah sangat tekun mengorbankan diri untuk mencari jalan kebenaran. Juga demikian sangat serius dan giat bersemangat, akan tetapi di tengah perjalanan menjadi letih dan malas. Sangat disayangkan pada masa lampau sangat tekun, ini dapat dikatakan kegelapan batin. Kegelapan batin, pandangan dan pemikiran di dalam 3 kelompok alam telah terputus. Delusi sebanyak butiran debu belum terputus, maka demikian tekun dan bersemangat, akan tetapi saat kondisi besar tiba memutar merek sedikit. Tidak terduga di tengah perjalanan hati menjadi letih dan malas, tidak terdapat kepercayaan diri yang kokoh di dalam diri untuk maju ke depan. Karena masih ada kegelapan batin sebanyak butiran debu, sehingga tidak dapat dituntaskan. Memperkokoh
kepercayaan diri yang murni ini, Sang Buddha khawatir kita akan demikian. Maka dikatakan ketekunan dan giat semangat yang pernah ada, mengapa di tengah perjalanan mengalami kemunduran? Ini sangatlah disayangkan. Mundur dari besar mengarah ke yang kecil sangatlah disayangkan. Ini adalah letih dan malas, yaitu kemalasan. Para makhluk dikarenakan batin tertutup oleh kemalasan, hati malas. Para makhluk dikarenakan batin tertutup oleh kemalasan, sehingga tidak bisa giat bersemangat dan tekun melatih praktek di jalan kendaraan besar dari kebenaran tunggal. Ini yang disebut hati malas. Batin yang malas artinya kegelapan batin telah menutupi batin kita. Tidak bisa giat bersemangat dan tekun melatih praktek di jalan kendaraan besar dari kebenaran tunggal. Kita manusia memang demikian, ada sedikit kegelapan batin menghampiri. Keyakinan yang tulus menjadi sepenuhnya tertutup, jadi tidak mampu lagi membagikan semangat. Menggunakan upaya bersemangat untuk tekun melatih praktek mengarah ke jalan kendaraan besar dari kebenaran tunggal. Ini berarti batin telah muncul kemalasan, makanya disebut hati malas. Kegelapan batin sekecil butiran debu berkembang menjadi besar, menguburkan sebesit niat kepercayaan dirinya dan menjadi malas. Jadi, kemalasan dapat merintangi upaya bersemangat, menambah noda kekotoran sebagai karma. Artinya, orang yang malas akan memupuk noda kekotoran. Dari itu, didorong oleh segala hal-hal yang menodai juga dinamakan letih dan malas. Begitu muncul batin yang malas, maka bisa merintangi upaya bersemangat kita. Merintangi upaya bersemangat berarti menambah noda kekotoran sebagai karma. Kegelapan di dalam batin terus bertumbuh karena upaya bersemangat Anda telah berhenti. Maka mulai ada batin yang ternoda. Kegelapan dan kerisauan semacam ini kembali menutupi, yaitu orang yang malas akan memupuk noda kekotoran. Orang yang malas karena beginilah sebersih kegelapan batinnya, upaya bersemangat masa lalu hanya karena sebersih kegelapan batin yang muncul, langsung menjadi malas dan terjerumus, lalu memupuk noda kekotoran. Kotoran bakteri semacam ini, jika ada sedikit saja maka bisa tumbuh menjadi banyak, terus berkembang biak, sangat menakutkan. Ini namanya kegelapan batin, jadi dari itu didorong oleh segala hal-hal yang menodai, juga dinamakan letih dan malas. Karena berbagai macam kegelapan batin yang mendorong hati kita tanpa henti menyemangati kita seperti ini. Mengarah ke kegelapan batin dan kerisauan seperti ini terus tenggelam. Ini adalah malas. Sebuah niat pikiran malas muncul, sebuah kegelapan batin tumbuh. Begitu hati malas muncul, noda kekotoran semacam ini akan terus terpupuk seperti ini. Terus terpupuk seperti ini, dengan sendirinya dia akan terus menyemangati kegelapan batin seperti ini. Akan tanpa henti menghasut kita dan terus menghentikan pelatihan diri kita, menghentikan niat bajik kita. Yang buruk ini terus-menerus datang mendorong hati kita, membuat kegelapan batin kita semakin tumbuh berkembang, membuat kita semakin malas, semakin jauh dari Buddha Dharma. Ini adalah sangat menakutkan. Jadi, tidak mampu terbebaskan dari samsara, segala jalan berbahaya dari kerisauan. Samsara adalah tempat di mana para makhluk terbenam, tidak mampu terbebaskan dari lautan derita samsara. Segala kerisauan yang sama seperti pencuri dan jalan buruk yang berbahaya dan sulit. Dikarenakan demikian, kita sudah pasti terjatuh dalam samsara, tidak mampu terlepas. Segala jalan berbahaya dari kerisauan. Jalan berbahaya dari kerisauan adalah demikian terus-menerus tanpa henti meluas. Jadi kita harus sangat bersungguh hati menghayati Buddha Dharma, harus masuk ke hati dengan sangat mendalam dan halus. Jangan membiarkan wujud kasar dari luar, membiarkan tanda kasar sampai memikat kita. Jadi, samsara adalah tempat di mana para makhluk terbenam. Samsara menuntun kita dari kehidupan ke kehidupan, tempat di mana kegelapan batin kita terus diciptakan dan diperbanyak. Inilah tempat yang membuat kita terus terbenam. Ini adalah samsara.
Kita dituntun di luar kendali kita ke dalam 4 jenis kelahiran dan 5 alam kelahiran. Ini adalah samsara. Samsara adalah tempat di mana para makhluk terbenam sama seperti rawa. Bukan hanya tenggelam di dalam air saja, tetapi lubangnya penuh dengan lumpur. Kita terus tenggelam di dalam rawa berlumpur. Tidak dapat menariknya keluar. Inilah penderitaan yang tak tertahankan, tidak mampu terbebas dari lautan derita samsara. Segala kerisauan yang sama seperti pencuri dan jalan buruk yang berbahaya dan sulit, kita terus berada di dalam kerisauan yang sama seperti pencuri. Kerisauan bagaikan pencuri. Dharma kita pernah menerima dharma dan pernah membagikan tekad agung serta membangun ikrar luhur. Beberapa ini kita telah melakukannya. Namun, kerisauan yang sama seperti pencuri secara bertahap memindahkan dharma kita. Dharma kita secara bertahap menghilang. Dharma terus menghilang dan mengalami kebocoran. Dharma terus mengalami kebocoran, ini disebut kerisauan yang sama seperti pencuri. Sama seperti pencuri. Ternyata, batin kita setiap orang memiliki gudang mestika. Tetapi karena kerisauan yang sama seperti pencuri ini, demikianlah memindahkan semua barang berharga kita. Seperti jika kita tidak menjaga sila samadhi dan prasna dengan baik, dengan demikian terus mengalami kebocoran. Jadi segala kerisauan yang sama seperti pencuri dan jalan buruk yang berbahaya dan sulit adalah berada di samsara, menuntun kita ke dalam samsara. Samsara adalah membuat kita kembali menciptakan kerisauan ini. Ketika kita membahas tentang samsara dan kerisauan, adalah demikian terus berulang kali. Ini adalah penderitaan kita para makhluk, disinilah letak penderitaan kita. Jadi, para bodhisattva dengan hati maha welas asih yang ingin menyelamatkan semua makhluk, semuanya membangkitkan hati bodhi yang tiada tara. Ada begitu banyak bodhisattva datang ke dunia ini tidak lain untuk menyelamatkan semua makhluk. Para bodhisattva harus dipenuhi hati maha welas asih. Memiliki hati maha welas asih adalah dengan membangkitkan hati bodhi yang tiada tara. Hati maha welas asih adalah hati bodhi yang tiada tara. Tiada tara adalah tingkat pencerahan tertinggi. Bodhisattva disebut makhluk yang tercerahkan. Jika kita benar-benar ingin menyelamatkan para makhluk, harus mencari jalan kebudayaan, mencari pencerahan dari kebingungan kita. Ketika kita bisa mencerahkan diri sendiri, kemudian bisa mencerahkan orang lain. Jika ingin mencerahkan orang lain, kita harus di tengah kerumunan para makhluk yang bingung untuk mencapai pencerahan. Jadi inilah mengapa kita sering mendengar, kali ini saya mendapat pelajaran. Adalah di tengah para makhluk yang bingung. Untuk bersumbangsi kita bersuka cita ketika semua berjalan benar. Ada kalanya tidak berjalan seperti yang kita inginkan, kita menjadi patah semangat. Inilah kita mengatakan saya mendapat pelajaran. Inilah sebabnya kita harus sangat bersungguh hati. Para makhluk pada dasarnya keras kepala, sulit ditundukkan. Jika kita mendapat pelajaran, jika kita tidak mampu menyadarkan orang ini, tidak apa-apa. Masih ada orang lain. Kita harus perlahan-lahan memupuk jodoh ini, memupuk hingga mereka dengan kita memiliki jalinan jodoh. Kita kemudian bisa kembali untuk menyadarkan mereka. Ini harus terus-menerus, tidak boleh mengatakan kita tidak mampu menyadarkan sekali ini. Kita akan menyerah kepada mereka. Tidak ada cara. Tidak mungkin tidak ada cara selama kita memiliki tekad. Tidak ada cara adalah satu ungkapan yang sangat tidak berdaya. Sebenarnya bukan tidak mampu disadarkan. Begitu banyak ajaran, satu huruf dharma seperti lautan tinta yang tidak akan habis digunakan untuk menulis kata dharma ini, untuk menjelaskan kata ini. Makna kata dharma tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Dapat dilihat satu kata dharma meliputi banyak prinsip kebenaran di dalamnya. Jika
Kita tanpa hentinya memahami bahwa kalimat ini digunakan untuk sekarang, dan jika sekarang ini sebab dan kondisi masih belum matang, hanya perlu menunggu waktu. Memperluas prinsip kebenaran dari Dharma ini juga untuk menyadarkan orang ini. Prinsip kebenaran tidak terlihat, tetapi cakupannya sangatlah besar. Jadi, terkadang kita melakukan pelimpahan jasa doa malam, jagat raya sekalipun masih ada batasnya, namun ikrarku luas tiada terhingga. Begitu juga dengan Dharma, jagat raya sekalipun masih ada batasnya, namun Dharma luas tiada terhingga. Jangkauan Dharma sangat luas, sangat besar. Hati adalah dharma. Hati kita yang tenang dan damai merupakan dharma yang tenang dan damai. Maka, Master sering memberitahu kita semua bahwa memiliki kelapangan dada seluas jagat raya hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Ini adalah dharma. Maka, hati bodhi yang tiada tara ini adalah ikrar untuk mencapai kebudaan. Ikrar untuk mencapai kebudayaan adalah tekad untuk menyelamatkan para makhluk. Tekad untuk menyelamatkan para makhluk adalah memeluk semua makhluk agar membangkitkan tekad untuk terlahir di negeri di mana ada Buddha. Hati Bodhi adalah Bodhi yang tiada tara. Kita semua berikrar akan mencapai kebudayaan. Pencerahan kita bukan hanya untuk diri sendiri, kita masih hendak menyadarkan para makhluk, bukan hanya menyelamatkan samsara diri sendiri saja, samsara dari makhluk hidup yang banyak sekali, kita ada tanggung jawab. Maka, memohon hati bodhi yang tiada tara adalah ikrar untuk mencapai kebudayaan. Kita harus mencapai kebudayaan, menjadi Buddha, sama dengan Buddha mencapai pencerahan sempurna yang tiada tara. Ikrar untuk mencapai kebudayaan adalah tekad untuk menyelamatkan para makhluk. Kita ada berikrar untuk mencapai kebudayaan. Ikrar ini untuk menyelamatkan para makhluk. Sebesit niat pikiran ini adalah ikrar untuk mencapai kebudayaan. Harus sangat giat bersemangat. Bila kita malas, bagaimana menyadarkan para makhluk? Maka kita harus sangat tekun, jangan bermalas di tengah perjalanan. Tidak boleh. Kita masih ada banyak para makhluk yang perlu diselamatkan. Ikrar untuk mencapai kebudayaan adalah tekad untuk menyelamatkan para makhluk, sehingga tekad untuk menyelamatkan para makhluk adalah memeluk semua makhluk agar membangkitkan tekad untuk terlahir di negeri di mana ada Buddha. Tekad untuk menyelamatkan para makhluk yaitu harus memeluk semua makhluk. Memeluk adalah semua, termasuk para makhluk ini. Berharap membangkitkan tekad mereka untuk terlahir di negeri di mana ada Buddha. Alam neraka adalah negeri yang tidak ada Buddha. Dunia sekarang, Buddha juga tidak ada lagi. Kita sekarang hanya mengandalkan ajaran Buddha, demikian membabarkan ulang, kita mendengar. Setelah mendengar, kembali disebarkan. Mendengarkan Dharma, membabarkan Dharma, menyebarkan Dharma. Sekarang, mengandalkan penyebaran dengan dari mulut ke mulut. Saling menyebarkan Dharma, berharap batin semua orang bisa kembali menuju ke Dharma. Kembali menuju Dharma, setiap orang melangkah di jalur yang ada Dharma. Melangkah sampai suatu hari, pada saat ada Buddha muncul di dunia, kita bisa membina diri dan menerima peramalan di hadapan Buddha. Buddha yang selanjutnya adalah menunggu Buddha Maitreya. Berharap sebesit tekad pembinaan diri kita sekarang dari ajaran Sakyamuni. Kita harus baik-baik mendalaminya, mengokohkan tekad pembinaan diri kita, terus-menerus sampai Buddha Maitreya datang ke dunia. Saat ini, kita bisa bersamaan dengan Buddha di dunia, kita bisa mendengarkan ajaran Buddha di hadapannya. Ini memerlukan giat bersemangat kita. Ikrar untuk mencapai kebudayaan ini adalah tekad untuk menyelamatkan para makhluk. Menyelamatkan para makhluk adalah memeluk semua makhluk. Di masa mendatang, semua bisa terlahir di negeri yang ada Buddha. Tekad ini, kita jangan menghilangkannya.
Sehingga kita belajar ajaran Buddha sepenuhnya mementingkan sebesit tekad ini. Melangkah maju ke depan adalah sebesit tekad ini. Berhenti dan berdiam adalah bermalas-malasan. Meninggalkan ajaran adalah letih dan malas, yaitu meninggalkan tekad melangkah di jalan ini. Kita harus benar-benar bersungguh hati. Pada keseharian kita, kondisi luar tidak peduli kondisi seperti apa muncul di hadapan, kita harus menghadapi dengan batin yang sangat jelas. Menjaga sebesit pikiran kita, jangan terpengaruh oleh lingkungan luar sedikitpun, merubah niat kita untuk memohon ajaran Buddha. Berharap kita pada masa mendatang saat Buddha di dunia, kita tetap dapat menjadi murid Buddha, datang untuk mendengar ajaran Buddha, juga berada di hadapan Buddha, kita menerima peramaran dari Buddha. Ini adalah arah tujuan kita sebagai praktisi ajaran Buddha, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.